Psychology of Money. Buku karya Morgan Housel ini pertama kali terbit tanggal 8 September 2020 dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Buku ini merupakan salah satu buku terlaris di Amerika Serikat menurut Amazon. Dalam buku ini berisi 19 cerita pendek tentang cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan juga bagaimana emosi, ego, kebanggaan, cara berpikir tentang dunia, dan juga faktor-faktor lain memengaruhi cara kita bersikap kepada uang. Ya, masing-masing dari kita pasti punya pandangan yang berbeda tentang uang. Karena pada dasarnya perilaku kita terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari bagaimana kita dibesarkan. Dari pengalaman hidup, pertemanan, background keluarga kita, bahkan sampai waktu seperti apa kita dilahirkan itu sangat berpengaruh pada pandangan kita terhadap uang. Kita nggak bisa menjudge orang kenapa dia judi, beli lotre, atau bahkan pinjol. Karena mungkin apa yang telah dia alami sampai sekarang itu membuat suatu pemikiran di kepala mereka yang mewajarkan hal tersebut. Dan itu dijelaskan dalam bab 1 di buku ini, No One is Crazy, atau tidak seorang pun gila. Seperti salah satu contoh di bab ini, orang Amerika banyak menghabiskan uang mereka untuk membeli lotre daripada hiburan lain seperti jalan-jalan atau bermain game dan yang lainnya. Dan yang membeli itu mayoritas warga miskin di sana. Kita tahu biaya hidup di US itu sangat besar, dan orang miskin atau homeless di sana nggak bisa membeli mobil, rumah, asuransi, atau sekedar liburan. Jadi mereka mempertaruhkan uang mereka dan hidup dari harapan untuk bisa dapat kehidupan yang mereka impikan. Memang ini nggak bisa dibenarkan, tapi paling tidak kita bisa agak mengerti kenapa mereka melakukan itu. Memang uang itu merupakan salah satu hal yang sangat kompleks. Seperti yang dijelaskan di buku ini, dividen tertinggi yang diberikan uang adalah kita bisa berbuat apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau, dengan siapapun yang kita ingin, dan selama yang kita bisa. Atau dengan kata lain, kita bisa memegang kendali atas hidup kita lebih utuh. Banyak poin-poin menarik yang ada di buku ini, seperti konsep keberuntungan dan resiko dalam hidup, sifat tamak dan ego manusia, keajaiban compound interest, apa itu kekayaan, pentingnya ruang untuk kesalahan, konsep harga yang harus dibayar untuk mencapai suatu tujuan, dan masih banyak lagi. Di buku ini juga kerap ditegaskan bahwa dalam mengelola uang itu perilaku kita sebagai manusia itu lebih berperan penting daripada kecerdasan akademis kita. Dan semua perilaku dan sifat kompleks manusia yang berhubungan dengan uang dibahas dengan sangat menarik dan mudah dipahami dalam buku ini. Menurut saya sendiri, buku ini memang sangat bagus. Caranya mengungkapkan alasan dari perilaku yang dilakukan manusia atas uang mereka diterjemahkan dengan sangat menarik, dengan bahasa yang singkat dan jelas. Dan dengan membaca buku ini memungkinkan kita untuk mengetahui sesuatu yang mungkin kita tak sadari sebelumnya, tapi sangat berdampak di hidup kita. Tapi mungkin orang yang benar-benar awam tentang ekonomi akan sedikit kesulitan memahami sebagian isi buku, ya karena lumayan banyak istilah dalam dunia ekonomi yang digunakan dalam buku ini. Meski begitu, buku ini tetap sangat recommended untuk dibaca, apalagi buat anak-anak muda. Buku ini bisa menambah dan membuka wawasan ilmu kita tentang uang dan gimana cara kita mengatur dan membuat keputusan tentang uang yang lebih baik. Peace.